Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 14. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Scene saat ini kembali menampilkan pertarungan Mei Mei melawan roh kutukan Dewa Cacar. Entah sudah berapa kali Mei Mei ditimpa batu besar, namun dia selalu berhasil lepas dalam 3 hitungan serta menghancurkan batu besar tersebut dengan kapak andalannya. Ketika kembali terkurung di dalam peti, Mei Mei pun menyadari tentang pola serangan Dewa Cacar, di mana yang pertama target akan dimasukkan ke dalam peti mati. Yang kedua, target di dalam peti tersebut akan dikubur di dalam tanah setelah ditimpa batu besar. Kemudian yang ketiga, dimulailah hitungan mundur selama 3 detik, di mana ini adalah efek dari serangan mutlak domain si Dewa Cacar. Jika target tidak bisa menyelamatkan diri dalam waktu 3 detik, maka dia akan terjangkit penyakit cacar dan tewas seketika. Setelah kembali meloloskan diri, Mei Mei langsung membawa Ui Ui untuk bersembunyi. Dia kini agak waspada pada Dewa Cacar. Ditambah lagi saat ini tangannya nampak memar-memar. Mei Mei meyakini bahwa si Dewa Cacar akan langsung menyerang musuh yang memiliki energi kutukan terkuat dalam domainnya. Saat ini Mei Mei memiliki 2 ekor gagak yang telah masuk ke dalam domain si Cacar. Jadi untuk memastikan hal ini, dia lantas menyalurkan energi kutukan dalam jumlah besar pada salah satu gagaknya. Dan ternyata dugaan Mei Mei benar adanya, di mana gagaknya langsung dikunci dalam peti mati dan dihujami batu besar hingga tewas seketika. Untuk memenangkan pertarungan ini, Mei Mei meminta Ui Ui untuk rela mati untuknya. Tanpa pikir panjang, Ui Ui langsung menerima rencana gila Mei Mei dengan penuh semangat. Sesaat kemudian, Ui Ui mulai meningkatkan energi kutukannya hingga ke batas maksimal. Tentu saja si Cacar langsung mengurung Ui Ui di dalam peti mati. Namun detik itu juga, tanpa diduga Mei Mei sudah berada di dekat Dewa Cacar dan menebas kedua tangan kutukan tersebut dengan bilah kapaknya. Dewa Cacar pun kabur sambil memengkik kesakitan. Disinilah diketahui, ternyata Ui Ui telah menggunakan domain sederhana yaitu teknik bayangan baru. Mei Mei pun mengakui kekuatan adiknya yang bisa membantunya dalam menghadapi domain musuh seperti saat ini. Beberapa saat kemudian, Dewa Cacar menyerang Mei Mei dari belakang. Namun saat itu juga, burung gagak menerjang tubuh roh kutukan tersebut dengan begitu brutal. Burung gagak pun mati. Demikian juga dengan si Cacar yang tewas seketika karena punggungnya hancur berantakan. Ternyata burung gagak tersebut telah diikat dengan sumpah guna mempertaruhkan nyawanya demi Mei Mei. Teknik kutukan Mei Mei adalah manipulasi burung hitam, dan serangan gagak barusan adalah Bird Strike. Jurus ini memaksa burung gagak bunuh diri serta melepaskan batasan energi kutukan semaksimal mungkin. Parahnya, tidak ada satupun manusia yang mampu menahan Bird Strike selain Gojo Satoru. Dengan dikalahkannya Dewa Cacar, Mei Mei dan Ui Ui pun berhasil keluar dari perluasan domain. Keduanya pun akan melangsungkan pertarungan babak utama, yaitu duel melawan Kenjaku. Di sisi lain, Naobito baru mendapat kabar dari Nanami bahwa Gojo Satoru telah disegel. Namun bukannya sedih, kepala klan Zenin ini malah senang dan ingin mengadakan syukuran atas kejatuhan klan Gojo. Sebari ngobrol panjang lebar, tanpa terasa Nanami, Naobito, dan Maki telah tiba di jalur Inokashira stasiun Shibuya, tepatnya di pintu keluar Avenue. Nanami dan Maki nampak sangat waspada ketika melihat sosok Dagon yang muncul dari balik pilar.
Ternyata Naobito telah bergerak lebih dulu dan mengunci Dagon di dalam sebuah kaca. Dia pun menghantam roh kutukan tersebut dengan begitu kuat. Si Dagon pun langsung menangis. Namun setelahnya dia memuntahkan tulang belulang manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Dia pun merayap di atas tumpukan tulang tersebut sambil memanggil nama teman-temannya yaitu Jogo, Mahito, dan Hanami. Ketika Dagon menyadari bahwa Hanami telah tiada, dia pun langsung marah dan berganti kulit serta merubah wujudnya menjadi sosok roh kutukan tingkat khusus. Ternyata tadi si Dagon terlihat sangat lemah karena dia belum sadar kalau sebelumnya dia adalah janin kutukan. Sambil melayang di udara, Dagon lantas melemparkan pusaran air bergelombang besar hingga membuat Maki kesusahan. Untungnya gelombang air itu bisa disingkirkan dengan mudah oleh teknik kutukan kakek Naobito. Tanpa membuang waktu, Nanami dan Maki mulai menyerang Dagon. Tapi Dagon mampu menahan serangan keduanya dengan sangat mudah. Naobito kemudian mendekat dan mengubah Dagon menjadi selembar kaca. Sayangnya Nanami tidak mampu menghancurkan kaca Dagon, walau dia sudah mengerahkan kemampuan terbaiknya. Parahnya, Dagon tidak terluka sama sekali, padahal dia telah diserang sedemikian rupa. Nanami pun menilai bahwa si Dagon adalah roh kutukan dengan HP yang tidak terbatas. Ternyata si Dagon memiliki barrier air yang melindungi tubuhnya dari segala serangan. Situasi pun semakin gawat, apalagi Nanami dan Naobito yang merupakan penyihir Jujutsu tingkat 1 masih belum bisa membasmi Dagon. Maki sendiri merasa jadi beban, apalagi sebelumnya dia diselamatkan oleh Naobito. Sedetik kemudian, Naobito, Nanami, dan Maki melancarkan serangan secara bersamaan pada si Dagon. Si Dagon pun langsung menghindar ke udara. Namun Naobito lebih cepat, di mana dia telah berada di belakang Dagon dan menendang roh kutukan tersebut hingga menghujam lantai. Di sini Dagon agak kebingungan karena dia tidak bisa mengerahkan teknik kutukannya. Ditambah lagi pergerakan Naobito sangat cepat dan membuatnya tidak bisa menyerang balik. Disinilah dijelaskan tentang teknik kutukan Naobito yaitu sihir proyeksi. Teknik ini membagi 1 detik menjadi 24 bagian. Naobito sendiri menggunakan pergerakan khusus dalam aksinya. Jika musuh terkena telapak tangan Naobito saat sihir proyeksi diaktifkan, maka musuh tersebut juga bergerak dalam interval 1/24 detik. Jika gagal, maka gerakan musuh akan terhenti dan tidak bisa bergerak selama 1 detik. Namun sihir proyeksi memiliki kelemahan, di mana jika ada kesalahan dalam pergerakan yang sudah ditentukan, maka penggunanya pasti tidak bisa bergerak. Kemampuan spesial ini membuat Naobito mendapatkan julukan sebagai penyihir Jujutsu tercepat selain Gojo Satoru. Naobito merasa di atas angin dan membuat Dagon benar-benar kerepotan. Namun saat Naobito memukul perut Dagon, tanpa diduga hal tersebut malah mengaktifkan perluasan domain milik Dagon. Naobito, Nanami, dan Maki tiba-tiba berpindah tempat di sebuah pantai yang begitu indah. Si Dagon lantas menyerang ketiga penyihir Jujutsu tersebut dengan Tao Unheishen atau Cakrawala Skanda Menawan, di mana serangan tersebut memunculkan Shikigami Inkan yang mampu melukai Nanami dan Maki dengan begitu mutlak. Hebatnya kakek Naobito mampu mematahkan serangan Dagon dengan teknik rahasianya. Teknik ini adalah teknik kutukan yang diwariskan 3 klan besar dalam mengcounter perluasan domain demi melindungi diri sendiri. Setelah menyesuaikan kekuatan, Dagon pun menitik beratkan serangannya pada Naobito dan Nanami, tanpa memperdulikan Maki yang menurutnya paling lemah. Dengan sangat serius, Nanami meminta Maki lebih fokus. Tidak perlu berpikir sebelum bertindak. Yang penting saat merasakan aura keberadaan musuh, Maki harus bergerak dan menyerang sesegera mungkin. Sayangnya si Nanami dicaplok beberapa Shikigami, dan hal itu membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Naobito sendiri terlalu fokus pada serangan Shikigami, hingga dia tidak sadar kalau pukulan Dagon telah mendarat di wajahnya. Dia pun dicaplok banyak sekali Shikigami besar dan bernasib sama seperti Nanami. Sementara itu si Maki jadi bulan-bulanan Dagon, karena memang dialah yang terlemah di sini. Walau sudah pasti kalah melawan Dagon, namun Maki tidak terima jika diremehkan. Ketika Dagon hendak menghabisi Maki, tiba-tiba saja Fushiguro muncul dan memberikan senjata nunchaku pada Maki. Tentu saja Maki sangat bersemangat dan dia melesatkan banyak serangan kuat pada si Dagon. Roh kutukan gurita ini pun berpikir bahwa efek serangan mutlak pada domainnya hilang akibat Fushiguro yang membuka celah dari domainnya.
Saat ini domain Dagon dan domain Fushiguro saling tarik-menarik. Dagon harus membereskan Fushiguro terlebih dahulu jika dia ingin mendapatkan efek serangan mutlaknya kembali. Tanpa membuang waktu, Dagon langsung melepaskan 2 Shikigami besarnya untuk memakan Fushiguro. Untungnya saat itu Nanami muncul dan menebas kedua Shikigami tersebut. Walau tubuhnya babak belur, namun Nanami akan melindungi Fushiguro dengan segenap kekuatannya. Dia hanya meminta Fushiguro agar fokus pada domainnya. Naobito pun kembali menyerang Dagon, walau dia telah kehilangan lengan kanannya. Dia sangat marah, dan Dagon harus membayar mahal karena telah membuatnya cacat seperti ini. Sambil menahan sakit, Fushiguro berkata pada Nanami bahwa dia tidak sedang melawan domain Dagon. Fushiguro hanya berusaha membuat sedikit lubang pada domain Dagon yang berada tepat di kakinya. Namun Fushiguro hanya bisa bertahan beberapa detik saja, agar lubang tersebut bisa dilewati. Jika semua orang meninggalkan domain ini secara bersamaan, maka mereka memiliki kesempatan menang. Tanpa pikir panjang, Nanami langsung meneriaki Naobito dan Maki untuk segera berkumpul. Tentu saja keduanya segera datang. Awalnya Dagon mengira bahwa semua orang berkumpul untuk melindungi Fushiguro Megumi. Namun dia sadar kalau para penyihir Jujutsu hendak kabur dari domainnya. Jelas saja dia segera bergerak untuk menghentikan semuanya. Namun saat para penyihir Jujutsu berusaha memasuki lubang, tanpa diduga dari lubang tersebut keluar sosok Toji begitu saja.